Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjanjian Lama mengatakan bahwa nilai seorang manusia adalah seorang manusia, yaitu nyawa ganti nyawa. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan seorang manusia. Bahkan seluruh dunia ini tidak berpadanan dengan satu nyawa manusia. Saudara, pertanyaannya sebagai orang percaya, berapa nilai dirimu dan diriku? Saudara, nilai diri kita adalah di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Saudara, betapa berharganya hidupmu dan hidupku karena kita telah dibayar dengan lunas oleh nyawa Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara meyakini tidak ada orang Kristen kelas 1 dan kelas 2 di dunia ini? Maksudnya, orang Kristen kelas 1 itu adalah orang Kristen yang harus memiliki kriteria kekristenan yang tinggi dan ketat. Orang Kristen kelas 2 adalah orang Kristen yang boleh tidak memiliki kriteria yang tinggi dan ketat. Saudara, semua orang Kristen patut hidup seturut dengan Injil Yesus Kristus. Saudara, ada kalanya ada orang Kristen berpandangan bahwa jika ia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, maka ia harus memiliki kualitas kekristenan yang tinggi. Sedangkan orang Kristen yang di luar itu, yang bekerja, yang berdagang, dia tidak perlu menjadi orang Kristen dengan kualitas yang terbaik. Saudara, kita harus menyadari, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita ini adalah gambaran akan siapa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Saudara, orang dunia ini tidak membedakannya. Dunia akan mengatakan bahwa, bukankah kamu pengikut Kristus? Saudara, jikalau hidup kita tidak sesuai dengan panggilan kita, maka kita sedang mempertaruhkan nama Yesus Kristus. Apapun pekerjaan saudara. Mari kita membaca Titus pasal 1 ayat 5-16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semua suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pengertian dan kejelasan mengapa Titus ditempatkan oleh Rasul Paulus di Pulau Kreta, yaitu agar ia mempersiapkan para penatua di tiap kota di pulau itu untuk memelihara jemaat Allah.
Saudara, bagian ini memberikan kepada kita wawasan seperti apakah penatua yang patut untuk dipilih oleh Titus. Saudara, apakah kriteria seperti ini hanya untuk penatua saja? Atau untuk para pendeta saja? Atau untuk para pengurus gereja saja? Saudara, tentu tidak sama sekali. Namun mengapa para penatua ini diberikan kriteria yang cukup ketat dan tinggi? Saudara, karena para penatua ini adalah yang memberikan pimpinan, bimbingan, pengajaran, tuntunan. Dan saudara, yang tidak dapat dilepaskan dari semuanya itu adalah keteladanan. Mereka adalah orang yang dilihat oleh orang-orang Kristen lainnya. Sehingga saudara, meskipun Alkitab mengajarkan kriteria tentang penatua, tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah agar orang Kristen tidak terkecuali harus memiliki kehidupan yang sebagaimana yang Tuhan inginkan, seperti yang tercantum di dalam kitab suci. Bukankah kita semua orang percaya ditebus oleh darah yang sama, darah yang mahal? Apa yang kita responi terhadap pengorbanan Kristus bagi kita? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, sebagai orang percaya, kita perlu hidup sedemikian sehingga kita tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri." Saudara, inilah yang menjadi ukuran seorang penatua yang melayani jemaat Tuhan. Saudara, ukuran itu dimulai dari keluarga. Saudara, keluarga haruslah keluarga yang cinta Tuhan. Kemudian saudara berbicara mengenai karakter dari seorang penatua. Saudara, karakter ini saudara-saudara adalah karakter yang tidak menjadi batu sandungan, yang menyatakan diri sebagai orang yang dapat menguasai diri, yang tidak hidup di dalam semangat keserakahan yang sangat duniawi, sangat materialistik, namun saudara yang suka kebaikan, suka berbuat baik, orang yang bijaksana di dalam mengambil keputusan, orang yang adil kepada orang lain, dan dapat menguasai dirinya. Saudara, itulah yang Rasul Paulus tuliskan kepada Titus. Namun saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara, bukankah orang Kristen harus seperti ini juga? Orang Kristen tidak boleh mempunyai keluarga yang sembarangan, di mana orang tua Kristen menelantarkan anaknya, membiarkan anaknya untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Saudara, bukankah hal itu menyakiti hati Tuhan? Saudara, bukankah orang Kristen juga adalah orang Kristen yang harus menguasai diri? Haruslah orang Kristen yang tidak materialistik, tidak serakah dalam hidup ini, tetapi orang Kristen yang suka apa yang baik, suka berbuat baik, bijaksana dalam hidupnya, adil kepada semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, kita harus hidup sedemikian. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi bergantung kepada Kristus. Agar kita tidak menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain. Pertama tentu bagi keluarga kita,
Yang kedua tentu bagi orang-orang percaya. Namun yang ketiga yang sangat penting juga adalah bagi orang-orang yang belum percaya. Agar hidup kita menjadi kesaksian Kristus bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya kita patut mengenal kebenaran dan hidup di dalamnya agar kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Saudara, seorang penatua adalah seorang yang melayani Tuhan di gereja. Dan saudara, salah satu pelayanan yang sangat penting adalah dia harus mengajar dan menasihati. Dan saudara, Alkitab mengatakan seorang penatua itu harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Artinya saudara, seorang penatua yang dipilih Titus karena panggilan pelayanannya adalah mengajar dan menasihati. Maka dia adalah seorang yang harusnya belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalamnya. Karena barang siapa yang ingin mengajar, maka dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan. Karena jika dia mengajar ajaran tidak sehat, dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Disitulah saudara, penatua yang dipilih haruslah orang yang berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Titus adalah bukan saja untuk mengajar orang percaya, namun saudara, mereka juga perlu menjadi orang-orang yang sanggup menghadapi mereka-mereka yang memberikan ajaran-ajaran yang berbeda. Saudara, disinilah saudara, peran sebagai orang percaya. Bukan hanya para penatua yang butuh berpegang kepada kebenaran dan mengerti ajaran sehat. Namun sebagai orang percaya, saudara, bukankah kita semua perlu berpegang kepada kebenaran dan mengerti ajaran sehat dan hidup di dalamnya? Karena kita semua berhadapan dengan orang-orang yang menentang Injil, orang-orang yang kontra kepada Injil, dan orang-orang yang ragu kepada Injil. Dan saudara dan saya, sebagai saksi Kristus, perlu menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut, dengan sungguh-sungguh, dan juga hidup kita menjadi kesaksian bagi mereka. Sehingga mereka tidak sanggup berkata-kata yang lain, kecuali mereka mengaminkan apa yang kau dan saya katakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau sebagai orang percaya, engkau adalah orang yang selalu merindukan kebenaran firman Tuhan, membacanya, dan engkau menghidupinya, dan berpegang kepada ajaran sehat. Sehingga engkau dan saya bisa dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran bagi orang yang ragu, menolong mereka mengenal kebenaran, bagi para penentang, supaya mereka tidak ada alasan untuk menjelek-jelekan kehidupan orang percaya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan dari Alkitab, bagaimana seorang penatua dipilih. Tapi kami tahu ya Tuhan, bukan hanya penatua yang perlu menghidupi kehidupan Kristen yang sesungguhnya, tetapi kami semua sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.